وحد حدودا وأمرنا بالتزام الشريعة النازلة على سيد أهل الشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا بالتزام حدود الشرع. فكل من جاوز تلك الحدود يسمى باغي. بغى أي جاوز الحد، أي تعدى على شرع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب على كل مسلم أن يرجعه لذلك الحد وأن ينصحه إن استطاع بالفعل، وإلا فباللسان، وإلا فبالدعاء في ظهر الغيب وبالجنان، وذاك هو أضعف الإيمان. الله يوفقنا لإضمار الخير لكل مسلم، ويحفظنا من الوقوع في أذية أي مسلم، ويجعل الخير على أيدينا، ويصرف الشر عنا ويصرف أهل الشر عنا، ويشغل الظالمين بالظالمين، ويخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan syariat dan memberikan batasan-batasan kepada setiap kita. Dan Allah juga memerintahkan agar supaya kita selalu berpegang pada syariat tersebut, istiqomah mengikuti syariat-syariat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melampaui batas syariat, maka dia disebut baghi. Al-baghi itu adalah orang yang melampaui batas-batas syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana asli baghi itu adalah ya sama tadi, itu orang yang melampaui batas. Karena itu bagi setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengembalikan siapapun yang melampaui batas kepada jalan yang benar. Ketika kita melihat orang melampaui batas syariat, maka wajib bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk mengembalikan dia pada jalan yang benar. Kalau mampu ya dengan perbuatan kita, dengan aksi, tindakan. Kalau tidak mampu ya dengan lesan, nasihat kita. Kalau tidak mampu, minimalnya adalah mendoakan ketika kita sedang sendiri, tidak ada siapa-siapa, atau doa fi dhahiril ghaib. Ketika kita sedang sendiri, kita doakan orang tersebut agar supaya mendapatkan hidayah dari Allah, dan ingkar dalam hati kita. Kita mengingkari dengan hati kita atas perbuatan orang tersebut, tapi tidak cukup ingkar, kita juga harus mendoakan dia agar supaya segera diberi petunjuk ke jalan yang benar oleh Allah. Ini adalah minimal keimanan. Di bawah itu tidak ada keimanan sudah. Minimal keimanan seperti itu. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk selalu di dalam hati kita ini ada rencana baik, keinginan baik, menyampaikan kebaikan kepada setiap muslim. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kejelekan dan orang-orang yang jelek, dan semoga Allah menyibukkan orang yang dolim satu dengan lainnya, dan kita dikeluarkan dari kelompok orang-orang dolim dalam keadaan selamat. ذكر الإمام النووي في كتابه الأربعين في الحديث الثلاثين حديثا عن التزام حدود شرع الله سبحانه وتعالى، فقال: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المتقدمين في الإسلام، والذين شهدوا بيعة الرضوان، الذين يقول فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. فكان من الذين رضي الله تعالى عنهم تحت الشجرة، فكان أفضل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. أولئك الذين حضروا بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة، وعاهدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أن يعهدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. هذا الصحابي الجليل أبي ثعلبة الخشني كان على كمال اليقين بمولاه سبحانه وتعالى. من أين تخرج هذا؟ تخرج من جامعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ما يتخرج على كمال الإيمان وعلى كمال اليقين إلا من كان في مدرسة من مدارس محمد صلى الله عليه وسلم، أسست على تقوى الله وعلى محبة رسول الله وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى.
هذه المدارس التي يرجى منها الخير في كل زمان. أما المدارس التي أنشئت على مناهج أعداء الله فلا يأتي منها خير في أي زمان. نعم. كان على اليقين قال رضي الله إنكم تخنقون عند الممات، أي تأخذكم خنقة، وإني أرجو الله، وهذا من الأشعث الأغبر إذا أقسم على الله أبره، أن لا يخنقني عند الممات، يجعل موتي كنومتي. سأل الله أن يجعل موته كموته كنومه رضي الله عنه، فأحرم بصلاة وسجد لله سبحانه وتعالى، وابنته في نومها رأت في المنام أن أباها قد قبضت روحه وأنه انتقل إلى رحمة الله، فقامت تدعو أباها فوجدته في مصلاه ساجدا، فتأتى هل رؤيتي صادقة أو غير صادقة؟ فنادته فلم يجبها وهو ساجد لم يتحرك، فلما رأته لم يجبها حركته فإذا هو ميت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا لله عباد محبوبون إذا نطقوا بكلمة أعطاهم الله تلك الكلمة في أنفسهم أو في غيرهم. فلهذا يتعرض الإنسان لدعوات الصالحين لأنها تكون ولو بعد حين. الله يحفظ كلام الصالحين، إذا ما كان اليوم ولا في هذا الشهر ولا في هذا العام يكون في الذي بعده، لكن حصوله محقق لأنهم ناس صدقوا الله فصدقهم الله وأعطاهم الله كل ما تلفظوا به لأنفسهم ولغيرهم. فالله يحببنا إلى أحبابه ويجعلنا من جملة أحبابه في عافية وسلامة من غير ابتلاء وامتحان بجاه النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Kajian kita pada pagi hari ini adalah hadis ke-30 dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini temanya adalah tentang al-iltizam bi hududi syara'. Jadi berpegang teguh kepada batasan-batasan syara'. Hadis ini diriwayatkan an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Tha'labah al-Khushani. Abi Tha'labah nama aslinya adalah Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya tergolong awal. Beliau ini termasuk sahabat yang ikut di dalam Bai'atur Ridwan, yaitu ketika Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk bai'at, untuk membela beliau sampai titik darah penghabisan di bawah pohon. Nah, beliau ini Sayyidina Jurthum bin Nashir ini termasuk sahabat yang ikut bersama sahabat-sahabat tersebut, yang mana seluruh sahabat yang mengikuti Bai'atur Ridwan ini dijamin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Sungguh betul-betul Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang ikut bai'at di bawah pohon, yaitu Bai'at Ridwan. Para sahabat Rasulullah itu yang paling utama, yang paling afdal adalah sahabat yang ikut perang Badar. Urutan kedua adalah sahabat yang ikut perang Uhud, dan urutan ketiga adalah sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan pada tahun ke-6 Hijriah. Mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk membela Rasulullah dengan apa saja yang mereka miliki, dengan harta, nyawa maupun keluarganya sampai titik darah penghabisan. Beliau Sayyidina Jurthum bin Nashir dan juga sahabat-sahabat yang lain yang ikut perang, yang ikut Bai'atur Ridwan ini adalah orang-orang yang memiliki keyakinan dan keimanan yang sangat tinggi, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang belajar pada madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah madrasah yang dibangun di atas dasar takwa kepada Allah dan pengagungan serta kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madrasah atau pondok yang model seperti itulah yang akan menghasilkan orang-orang baik dan akan menyampaikan kebaikan di mana saja dan di zaman kapanpun. Tapi sebaliknya, kalau ada pondok atau madrasah tidak dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah, tidak diajarkan takzim dan cinta kepada Rasulullah,
kapanpun dan dimanapun tidak akan kita bisa berharap kebaikan pada madrasah atau lembaga yang model seperti itu. Kemudian Sayyidina Jurthum bin Nashir ini termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang ketika mereka berkata sesuatu atau bersumpah atas nama Allah, maka oleh Allah pasti akan dikabulkan. Sayyidina Jurthum ini mendengar bahwa setiap orang yang meninggal itu pasti akan mengalami sesak seperti orang tercekik gitu. Setiap orang yang akan menghadapi kematian pasti seperti itu, akan mengalami sesak nafas luar biasa seperti orang tercekik. Beliau ini diantara doanya adalah berharap agar supaya ketika meninggal itu tidak merasakan sesak nafas seperti orang tercekik, seperti umumnya orang yang akan meninggal. Beliau meminta kepada Allah seperti itu. Jadi minta kepada Allah ketika meninggal seperti orang hendak tidur. Jadi tidak merasakan kesulitan, tidak merasakan sesak nafas. Dan akhirnya Allah mengabulkan doa tersebut. Ketika beliau sedang sholat dalam keadaan sujud, tiba-tiba beliau meninggal tanpa ada rasa sakit sedikit pun, seperti orang yang tidur. Ketika beliau sedang sholat kemudian meninggal itu, putrinya sedang tidur. Di dalam tidur, putrinya ini bermimpi melihat kalau abahnya meninggal. Setelah itu putrinya terbangun dalam keadaan gelisah dan takut. Lalu bertanya, "Mana abahku?" Dijawab oleh orang yang ada di sekitarnya, "Abahmu sedang sholat, ada di musola." Sedang sholat. Dihampiri, ternyata betul abahnya sedang sholat dalam keadaan sujud. Dipanggil-panggil, tidak menjawab. Ternyata abahnya sudah meninggal. Nah, ini adalah bentuk ijabah dari Allah atas doa yang sering beliau panjatkan, yaitu agar supaya meninggal dalam keadaan nyaman, tidak merasakan sakit sedikit pun. Karena apa? Doanya dikabulkan karena beliau ini orang yang takwa kepada Allah, orang yang soleh, yang memiliki kedekatan kepada Allah. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Jadi berusahalah untuk sesering mungkin mendapatkan doa dari orang soleh. Kenapa? Doa orang soleh itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dikabulkannya pasti. Cuman kapan? Ini yang kita tidak tahu. Kadang-kadang orang itu ragu, saya minta doa pada orang soleh kok nggak dikabulkan. Dikabulkan, cuman belum saatnya sekarang. Jadi kapan dikabulkan terserah Allah, tapi pasti dikabulkan. Allah tidak akan ridho. Ada ucapan orang soleh itu tidak terkabul, itu tidak akan ridho. Pasti dikabulkan imma sekarang atau nanti. Itu. Orang soleh itu ketika doa baik untuk dirinya atau orang lain itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang dicintai orang-orang soleh, dan juga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh tanpa diuji dengan berbagai macam ujian terlebih dahulu. Naam. Rawah hadha as-sahabi jalil haditsan 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض، والفرائض جمع فريضة، الأمر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى من فعل أو ترك، هذه فريضة. الفرائض الخمس الصلوات فريضة، صيام رمضان فريضة، الزكاة فريضة، وهكذا كل فرض عيني أو فرض كفائي فلا تضيعوها. هذا في الفعل. كذلك في الترك، حرم الزنا، حرم الربا، حرم شرب الخمر، حرم المعاصي، هذه من الفرائض فلا تضيعوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، لا ما أمر له فعلا ولا ما أمر به تركا. وحد حدودا فلا تعتدوها. الحد هو هو عقوبة جعله الله سبحانه وتعالى حاجزة عن ارتكاب المعصية. حد القتل، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد القذف. لو علم السارق أنه بيقطع، ما قد وجدنا سارق أصلا في أي بلاد. ولو علم القاتل أنه بيقتل ما قتل أحد أحدا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة
يا أولي الألباب يا أولي العقول، حياة. كيف يقتل في حياة؟ قال نعم، إذا قتل القاتل ما أحد هناك صار قاتل في البلاد، بيعتبرون الناس. لو قطع السارق بيعتبرون الناس. ولو ضرب شارب الخمر ما أحد هناك بيشرب الخمر، وإن شربه بيكون على خوف وعلى وجل. ولو أقيم الحد لمنتهك أعراض الناس بالقذف لما هتك أحد عرض أحدا، لا في سوشيال ميديا ولا في غير ذلك. لكن تساهل الناس اليوم في هتك الأعراض في السوشيال ميديا، تساهل الناس اليوم يتجاهرون بشرب المخدرات والخمورات، يتجاهرون، بل يقتل المسلم ولا يبالي. والسرقات انتشرت، والباب مغلق. كيف والباب مفتوح؟ لأن ما في خوف الله سبحانه وتعالى. هذا في الحدود جعل الله سبحانه وتعالى فيها منفعة للعباد. كيف منفعة؟ لأن من رأى الحد اعتبر فلا يرتكب تلك المعصية. فلهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال وحد حدودا فلا تعتدوها، أي لا تنقصوا عليها ولا تزيدوا عليها. أما ما فعل سيدنا عمر في أنه جلد شارب الخمر 80 وحده 40 لأنه قد تكرر منه، فكان 40 حدا وال40 الأخرى تعزيرا، وللإمام أي الحاكم أن يزيد على سبيل التعزير لا على سبيل الحد بحسب اجتهاده. فلما رأى سيدنا عمر أن في زمانه ما بالت الناس بشرب الخمر، كأنهم رجعوا للجاهلية الأولى ولا كيف؟ فاستسهلوا 40 جلدة. هذه زاد سيدنا عمر التعزير بحسب اجتهاده. هذا ما ضيع الحدود ولا زاد فيها، لأن الحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يجوز للسلطان أخذ مال في مقابل ذلك. هذا عليه حد خلاص بيدفع غرامة، خرجوه، لا يجوز أبدا. فلهذا ترى اليوم كثرة القتل وكثرة هتك الأعراض وكثرة هذه المعاصي، لأنه دخل السجن شهر شهرين وخرج بالغرامة أو الكفالة بعد ذلك. فما هابت الناس، لا هابوا السلطان ولا هابوا القرآن. وإقامة حد واحد من حدود الله في هذه الأرض أنفع للأرض، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من مطر 40 سنة. هذا به تزدهر البلاد وفيه تقوى شريعة سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يرد إن شاء الله، يسهل والي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود وينفع المؤمنين ويهلك الظالمين المعاندين ويحيي به شريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. Hadis ke-30 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jurthum bin Nasir. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, karena itu janganlah kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui batasan tersebut. Fardu di sini atau kewajiban di sini baik kewajiban yang bersifat ain atau kewajiban yang bersifat kifayah, kolektif. Kewajiban ain yang wajib atas semua orang. Begitu juga mencakup kewajiban yang berupa perbuatan atau tark, meninggalkan. Jadi kewajiban itu ada, kita diwajibkan melakukan sesuatu, seperti kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Ada juga kewajiban yang sifatnya meninggalkan, jadi kita wajib meninggalkan, seperti zina. Allah mengharamkan zina, berarti kita wajib meninggalkannya. Riba, minum khamr, atau maksiat-maksiat yang lain. Adapun batasan yang dimaksud tadi, wahadda hududan fala ta'tadu, Allah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian lampaui. Apa yang dimaksud batasan di sini adalah ukubah, hukuman
yang ditetapkan oleh Allah untuk agar supaya bisa menjadi penghalang dari tindakan kemaksiatan. Itu yang dimaksud had. Jadi Allah memberikan batasan had, artinya hukuman untuk menghalangi seorang mukallaf melakukan kemaksiatan. Seperti hukum pencurian, hukuman untuk pencuri, had untuk pencuri, yaitu dipotong tangan. Ini dimaksudkan kenapa Allah memberikan hukuman potong tangan untuk pencuri, dimaksudkan agar supaya tidak ada lagi pencurian. Jadi untuk menghalangi siapapun mencuri. Kenapa? Para pencuri itu kalau mereka faham bahwa ketika mereka mencuri hukumannya akan dipotong tangan, mereka tidak akan mencuri. Pembunuhan, hukumannya adalah dibunuh, kisos. Seandainya orang yang membunuh itu sadar mereka akan dibunuh juga, mereka tidak akan membunuh. Begitu juga minum khamr, dicambuk 40 kali. Kalau mereka tahu mereka minum khamr sedikit saja akan dicambuk 40 kali, mereka tidak akan minum lagi. Atau hukuman qadzaf, menuduh orang lain melakukan perzinahan. Ini kalau mereka sadar mereka akan dicambuk 80 kali, mereka tidak akan sembarangan menuduh orang lain melakukan perzinahan, baik melalui media sosial atau yang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh firman Allah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian wahai orang-orang yang punya akal, kalau mau mikir, di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Sebagian orang bingung, bagaimana mungkin dalam qisas ada kehidupan? Qisas ini kan hukuman mati, malah menghilangkan nyawa, merusak kehidupan. Kok bisa dikatakan qisas ini terdapat kehidupan di dalamnya? Tapi kalau kita mau mikir, makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ulil albab, orang yang punya akal. Kalau kita mikir, kita akan paham. Kalau tidak mikir, ya protes akhirnya, mengkritik. Tapi kalau mikir, paham. Kenapa? Ketika ada orang membunuh, kemudian pelaku ini dibunuh, memang dia mati, tapi akan jadi pelajaran untuk orang lain. Orang yang lain akan takut untuk melakukan tindakan yang sama. Oke lah, satu orang mati, tapi akan menyelamatkan nyawa orang lebih banyak. Kenapa? Mereka yang akan membunuh akan takut untuk melakukan tindakan yang sama. Kenapa? Takut dibunuh juga. Nah, ini yang dimaksud dengan had. Begitu juga hukuman-hukuman yang lain, hukuman bagi pencuri, bagi peminum khamr, orang yang menuduh zina, itu juga sama. Ketika ini diterapkan, maka orang lain akan bisa ngambil pelajaran, akan takut untuk melakukan tindakan yang sama. Di akhir-akhir ini kita banyak melihat tindak pidana kemaksiatan itu merajalela tanpa ada rasa takut, baik rakyat jelata maupun pejabat. Tidak ada yang takut melakukan tindakan pidana, melakukan kemaksiatan yang merupakan dosa besar. Tidak takut. Kenapa? Gara-gara had yang ditetapkan oleh Allah tidak diterapkan. Kita banyak menyaksikan di media sosial orang nuduh zina sembarangan, gampang-gampang nge-share berita selingkuh misalnya. Ini mengarah kepada tuduhan perzinahan. Ini sembarangan. Kenapa? Tidak ada hukuman atau ada tapi tidak sesuai dengan hukuman Allah, tidak akan memiliki maslahat seperti hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Kita melihat pencurian merajalela di mana-mana, padahal pintu rumah terkunci. Bagaimana kalau pintu rumah terbuka, tidak terkunci? Akan semakin merajalela. Kemudian pembunuhan, kemudian konsumsi narkoba, minuman keras, merajalela ada di mana-mana dengan sangat bebasnya. Kenapa? Tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, tadi dikatakan bahwa hukuman untuk peminum khamr itu 40 cambukan, 40 kali cambukan. Dulu Sayyidina Umar pernah mencambuk peminum khamr sampai 80 kali. Loh, ini bagaimana? Padahal yang namanya hukuman had, hukuman itu ada yang namanya takzir. Ini tidak ditentukan oleh syarak, dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Ada hukuman had, siapapun tidak boleh menambah atau mengurangi, apalagi merubah. Menambah tidak boleh, ngurangi tidak boleh, apalagi sampai merubah dengan jenis hukuman yang lain tidak boleh. Nah, ini kenapa kok Sayyidina Umar Allah menetapkan cambukan untuk peminum khamr itu 40. Sayyidina Umar mencambuk sampai 80 kali. Apakah Sayyidina Umar melanggar aturan syariat, melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah? Tidak. Sayyidina Umar tetap melaksanakan had yang ditetapkan oleh Allah, peminum khamr dicambuk 40 kali. Kemudian ditambahi lagi 40 kali, bukan dalam rangka nambahi had, tapi ini dalam sebagai bentuk takzir. Kenapa? Ini peminum khamr bukan yang pertama kali, sudah berkali-kali tidak mau kapok, tidak mau jerah. Akhirnya Sayyidina Umar membuat kebijakan, dia dihad 40 kali dan ditambahi
takzir 40 kali. Bukan merubah hadnya, tapi ditambahi takzir 40 kali. Seorang imam itu berhak melakukan itu, tapi dengan pertimbangan maslahat. Dengan pertimbangan maslahat. Dan kemudian para ulama pun dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini kemudian mengistimbat hukum tadi itu. Boleh bagi imam untuk nambahi takzir, bukan hadnya, nambahi takzir sesuai dengan ijtihadnya atas pertimbangan maslahat. Kalau hadnya tidak boleh ditambah, dikurangi, apalagi dirubah. Kalau dirubah, ya akhirnya seperti sekarang ini. Orang tidak takut melakukan kemaksiatan. Kenapa? Hukum Allah dirubah, diganti dengan denda. Yang harusnya dicambuk diganti dengan denda, dengan penjara atau yang lain. Akhirnya orang nggak takut. Allah lebih tahu daripada kita apa yang membuat orang itu jera melakukan tindakan tertentu yang membuat mereka jera untuk tidak melakukan itu lagi. Apa? Allah lebih paham. Jangan diganti-ganti dengan denda atau penjara. Kita banyak melihat pembunuh di penjara. Habis itu setelah di penjara berkelakuan baik, dikasih remisi, dibebaskan. Atau pencuri dihukum sekian tahun penjara, nanti berkelakuan baik atau ada momen-momen tertentu dibebaskan. Akhirnya tidak ada yang takut. Rakyat jelatannya tidak takut, pejabatnya apalagi tidak takut. Nah, itu melaksanakan satu kali had saja, hukuman yang ditetapkan oleh Allah, satu kali saja had itu diterapkan, itu manfaatnya akan sangat besar kepada seluruh masyarakat. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, melaksanakan had satu kali saja itu manfaatnya untuk negeri, untuk masyarakat itu lebih besar dibanding hujan selama 40 tahun. Hujan selama 40 tahun, bagaimana suburnya bumi ini nanti. Nah, itu masih kalah maslahatnya dibanding dengan menerapkan had satu kali saja. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya negeri kita ini dipimpin oleh pemimpin yang mau melaksanakan had-had yang ditetapkan oleh Allah, yang bisa menghalau orang-orang yang hasud, bisa menolong, membela orang-orang muslim dan menolak kedoliman orang-orang yang dolim. نعم ولو حرم أشياء فلا تنتهكوها. الله سبحانه وتعالى حرم على لسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أمور، منها ما هو حرام بالإجماع وما هو حرام مختلف فيه، فتركه من حفظ الدين وكمال الإيمان. حرم الربا، حرم الزنا، حرم أكل مال اليتيم، وحرم كل المعاصي التي تضر الإنسان في دنياه وتضره في دينه. وما حرم الله سبحانه وتعالى شيء على عباده إلا وفي تحريم حكمة، في تحريم حكمة. لذلك حرم الله الربا فاستباحوه في هذا الزمان. ترى الاقتصاد العالمي ينهار ولا يدرون ما أسبابه. لماذا؟ لأن كل معاملاتهم ربوية، فهتكوا حرمة الشارع ولا فهموا حكمة الشارع، وظنوا أنهم سياستهم الاقتصادية هي التي بتحسن من أوضاع هذه البلاد. لا، كل سياسة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية فإنها مخالفة للشرع، فإنها ما يأتي خير لها منها، لا للبلاد ولا للعباد. والله سبحانه وتعالى ما حرم شيء إلا لحكمة، وفي منفعة للإنسان في دينه ودنياه، وله منفعة في سلامة عقباه. لكن المساكين الذين جهلوا حكمة الله سبحانه وتعالى في أحكامه، فلهذا تراهم تجرؤوا على أحداث القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي هي مخالفة لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. وسكت عن أشياء رحمة لكم، سكت أي لم يبين لها حكما حتى تبقى، ما دام أنه ما نزل فيها حكم الأصل الإباحة حتى يثبت ما يخالف ذلك. هذا حلال ولا حرام؟ إذا ما ثبت شيء عن الشارع فالأصل أنه حلال. وسكت عن أشياء كما قال تعالى فلا تسألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسؤكم، فربما بسؤالك أنت يخرج تشريع بالتحريم أو الإيجاب، فيكون هذا السؤال هو سبب ذلك، وذاك العبد المبغوض الذي يكون يسبب شيء في إيجاب على الأمة
ما أنزله الله سبحانه وتعالى فكان سببا فيه، وفي علمه أنه يكون، لكن من كان سببا ذاك عبد ممقوت عند الله سبحانه وتعالى، سكت عنها غير نسيان، إذ النسيان مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، يستحيل على الله النسيان، ما كان ربك نسيا، مستحيل النسيان على الله سبحانه وتعالى، لأن علمه لكل معلوم شمل في الأول والآخر، ويعلم ما في خاطرك وما سيخطر في بالك بعد سنين، يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا تبحثوا عنها. هذا يحتمل على خصوص حياته صلى الله عليه وسلم، إذ أن السؤال في حياته صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بتشريع جديد في حياته قبل انتقاله للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. أما بعد انتقاله للرفيق الأعلى فلا مانع من السؤال، هذا إذا كان بهذا المعنى المخصوص. واحتمال هناك معنى عموم، وهو فلا تبحثوا عنها، أي لا تتنطعوا في السؤال، إذا سألتم فاسألوا للاستفادة، ولا تسألوا للتنطع ولا للإحراج. بعض الناس يسأل سؤال، لكن سؤاله هذا يريد أن يثير فتنة في الناس أو في أهل المسجد. ينبغي للداعي إلى الله أن يكون على بصيرة، يعرف أن هذا السائل صاحب بدعة، يقول جوابك لسؤالك جواب، فنرجو أن تأتي إلينا بعد المجلس فنجلس نحن وإياك ونجاوب عليك ذلك السؤال، لأنه مقصوده من هذا السؤال إثارة فتنة وعقيدة فاسدة عند الناس ليس له مطلع عليها، يريد أن يفصلها ذلك العالم أمام الناس ليثير الشك والتشكك عند العوام، فيتنبه، فأنه كثير في هذا الزمان من يسأل أسئلة عبر التيفي أو عبر السوشيال ميديا يريد أن يثير فتن بين العباد، فهؤلاء هم أبغض العباد المتنطعون. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. Kemudian kelanjutan hadis, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan banyak hal, beberapa hal kepada kalian, maka janganlah kalian langgar. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah ini ada yang disepakati oleh ulama mujma' alaih, ada yang masih dikhilafkan oleh para ulama. Kita harus berusaha meninggalkan semua keharaman-keharaman tersebut, baik yang disepakati oleh ulama atau masih diperselisihkan oleh ulama. Karena apa? Dengan meninggalkan haram berarti kita ikut andil di dalam menjaga agama ini. Keharaman-keharaman tersebut seperti zina, riba, memakan harta anak yatim, atau maksiat-maksiat lainnya. Dan semua maksiat itu ini akan mendatangkan bahaya kepada kita dan masyarakat lainnya, baik di dunia maupun pada agama kita. Setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah pasti memiliki hikmah. Seperti riba. Kenapa diharamkan oleh Allah? Ada hikmahnya. Cuman sebagian orang ada yang paham, ada yang tidak paham. Sekarang hampir seluruh negara di dunia ini kebijakan ekonominya semuanya berdasar pada riba. Kenapa mereka memandang itu yang maslahat? Akhirnya bisa kita lihat, kebanyakan negara di dunia mengalami krisis ekonomi. Mereka tidak tahu sebabnya apa. Sebabnya tidak lain, gara-gara mereka melanggar aturan Allah. Allah melarang riba, mereka strategi ekonominya didasarkan pada riba. Karena itu ya ini, hampir seluruh negara di dunia itu mengalami kemerosotan ekonomi, krisis ekonomi. Dan perlu kita camkan baik-baik, kebijakan apapun, baik berkaitan dengan politik, ekonomi, maupun sosial, kalau bertentangan dengan syariat tidak akan mendatangkan maslahat. Justru sebaliknya akan mendatangkan madarat, baik di dalam urusan dunia maupun urusan agama. Karena itu sangat tidak benar siapapun membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Sangat tidak benar. Syariat dibuat undang-undang, tidak apa-apa, tidak masalah, silahkan. Tapi kalau membuat undang-undang yang bertentangan dengan syariat, maka ini sangat tidak dibenarkan. Kemudian di dalam hadis dilanjutkan, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhasu anha. Allah juga tidak membahas beberapa hal. Allah mewajibkan beberapa hal.
memberikan batasan-batasan pada beberapa hal, mengharamkan beberapa hal. Tapi Allah juga diam, artinya apa? Tidak menyinggung beberapa hal. Ini karena apa? Karena rahmatnya Allah kepada kalian. Bukan karena Allah lupa, Allah nggak lupa. Allah tahu tentang hal itu, cuman sengaja tidak disinggung oleh Allah, tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Karena itu jangan dicari-cari. Lah lantas bagaimana hukumnya sesuatu yang tidak dijelaskan? Apakah ini haram, apakah halal, apakah wajib? Tidak disinggung. Nah, maka kaidahnya sebagaimana ditetapkan oleh ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi aturan dasarnya adalah segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau ada yang mengharamkan baru jadi haram. Kalau ada yang wajib baru jadi wajib. Kalau nggak ada dalil haram atau wajib ya udah boleh gitu aja. Udah nggak usah banyak tanya. Allah mengecam orang yang banyak tanya ini. Kita dilarang oleh Allah untuk banyak tanya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang ketika jawabannya disampaikan pada kalian akan membuat kalian sumpah bersedih. Kenapa? Hukum yang asalnya tidak disinggung, sesuatu yang asalnya hukumnya gak disinggung, hukumnya boleh, gara-gara ditanya akhirnya ada dalil yang menunjukkan haram atau yang menunjukkan wajib. Ini akhirnya memberatkan dia dan orang lain. Orang yang bertanya, yang bisa menimbulkan kesulitan seperti ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sengaja memang tidak menjelaskan hukumnya sebagai rahmat untuk kita, biar tetap boleh. Bukan karena lupa, Allah mustahil untuk lupa. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan yang ada dalam hati kita saat ini, atau yang akan muncul terlintas pada hati kita walaupun setelah beberapa tahun yang akan datang. Allah sudah paham, sudah tahu. Allah nggak lupa. Karena itu fala tabhasu anha. Jangan dicari-cari, itu sudah. Udah. Berarti kalau tidak dijelaskan oleh Allah boleh. Fala tabhasu anha. Jangan dicari-cari. Jangan ditanyakan. Ini apakah khusus di zaman Rasulullah SAW masih hidup, ataukah sampai saat ini juga kita dilarang untuk mencari-cari sesuatu yang tidak disinggung dalam Al-Quran maupun hadis. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan enggak, ini khusus di zamannya Nabi. Di zaman Nabi kalau ada sesuatu tidak diterangkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi, udah jangan ditanyakan, berarti boleh. Itu ketika di zaman Nabi. Tapi setelah Nabi nggak ada, ya kita harus berusaha mencari hukumnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, ini umum. Di zaman Nabi masih ada, ataupun Nabi sudah berpindah ke Ar-Rafiqul A'la setelah Nabi meninggal. Artinya berarti bagaimana? Maksudnya begini, di zaman Nabi sesuatu yang tidak disinggung dalam Quran hadis tidak usah kebanyakan nanya. Setelah Nabi meninggal pun juga jangan kebanyakan nanya. Bertanya tidak apa-apa, kita cari hukumnya tidak apa-apa, tapi jangan bertanya yang didasari oleh tanattu. Jadi mempersulit atau ihraj, atau untuk menimbulkan fitnah. Jangan lebay, jangan terlalu kebanyakan nanya, jangan mubalaghah di dalam bertanya. Bertanyalah ketika kita dianjurkan untuk bertanya, bagus, bertanya tentang sesuatu yang tidak tahu itu bagus, tapi bertanyalah sekedar untuk mendapatkan faedah, untuk mengetahui hukumnya. Jangan untuk mempersulit. Sebagian orang begitu, pertanyaan itu untuk mempersulit. Jadi kadang-kadang untuk menunjukkan kepintaran dia dan ingin menunjukkan orang yang ditanya ini sebenarnya pengetahuannya tidak luas. Ada orang yang bertanya seperti itu. Atau bertanya untuk menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Bertanya tentang sesuatu, misalnya urusan akidah yang terlalu dalam ketika pengajian umum di majelis atau di masjid. Lah, ini nggak bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing fitnah. Atau bertanya tentang sesuatu yang misalnya rentan menimbulkan fitnah. Rentan menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Jangan bertanya tentang itu. Dan seorang dai atau seorang alim yang ngisi pengajian juga harus cerdas. Kadang-kadang di majelis itu ada orang yang bertanya model begitu itu. Bertanya untuk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Bukan untuk kepingin tahu, enggak, dia hanya kepingin menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat lah. Seorang dai atau orang alim yang melihat seorang penanya seperti itu, jangan dijawab di masjid, jangan dijawab di majelis, ajak dia ngobrol 4 mata, nanti aja saya jawab.
Tidak usah dijawab sekarang. Lah seorang dai harus memiliki kecerdasan seperti itu. نعم. فالتنطع مذموم في الدين، فلهذا يقول سيد الأنبياء والمرسلين إياكم والتنطع. هذا المتنطع، إياكم والتنطع وإياكم والتعميم. التنطع هو البحث فيما لا يعنيك، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، في الكلام، في السمع، في النظر، في الفكر. لا تفكر في أشياء لا تعنيك. أمرك الله أن تؤمن بالجنة والنار فأؤمن بها ولا تتفكر فيها، لأنها شيء فوق عقلك ما بتقدر أن تفكر فيها. أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتفكر في آلائه ولا تتفكر في ذاته، فالتفكر في ذات الله يسلب الإيمان، والتفكر في آلاء الله يقوي الإيمان. وهكذا كلما أمرك الله سبحانه وتعالى به فافعله، ولا تتعمق في أمور قد نهيت عن التعمق بها. وكل أمور الغيب من حشر ونشر وصراط وبعث كل ذلك أمرنا أن نؤمن به، ولا ينبغي أن تشغل فكرك بذلك. كيف ذلك الحشر، كيف النشر، كيف الصراط، هذه أمور الغيب ما يمكن تتخيلها بعقلك. إما أن يكفر وإما أن يجن. ليه؟ لأن العقل له طاقة، إذا حملته فوق طاقته إذا حملته فوق طاقته عجز العقل، فإما أن يخرج عن الدين، وإما أن يحسب في المجانين والعياذ بالله. ولهذا كان التفكر أعظم عبادة، أو من أعظم العبادات التي يتعبدها الله سبحانه وتعالى، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وفي رواية: تفكر ساعة خير من عبادة 7 سنين. وفي رواية: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. في رواية: خير من عبادة 60 سنة. هذه الروايات كلها في التفكر بحسب تفكر الإنسان. في هذا التفكر درجة، وهذا يتفكر في أعلى، فكان هذا تفكره عبادة سنة، وهذا تفكره عبادة 7 سنين، وهذا تفكره أعلى وأرقى، يكون تفكره عبادة 70 سنة. لماذا تفاوتوا ذلك؟ وكل هذه روايات بحسب حالات المتفكر. الإنسان يتفكر في جسمه له درجة، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض له درجة، يتفكر فيما بعد الموت كيف تكون حالتي أنا، وكيف إذا وردت على جهنم. الورود بيقين لكن الصدور مشكوك فيه. أنا أرد ما منكم إلا واردها، لكن هل أنجو منها أو لا الله أعلم. تفكر في هذا فأعمل لما ينجيني وما يسرع بي المرور على الصراط الذي على متن جهنم. هذا تساهل. وشخص آخر يهتم بأمور المسلمين ويتفكر كيف يصلح إخوانه المسلمين فيما وقعوا فيه من بلايا ومصائب، يفكر كيف إصلاحهم وكيف إرشادهم وكيف إرجاعهم إلى الصراط المستقيم. هذا تفكر أعظم وأعظم، كما قال الإمام أحمد: بات قائما يعبد الله، والإمام الشافعي مستلقي على قفاه، فلما أصبح الصباح قالت له بنته: لقد بات شيخك هذا مستلقي على قفاه وأنت بت قائم تعبد الله. قال: لا تعجل يا بني حتى نسأل الإمام. فقال له: البارحة استنبطت 70 مسألة من هذا، من حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: اسمعي يا بني، بات أبوك يخدم نفسه بعبادة ربه، وبات هذا الإمام يخدم أمة محمد باستنباط في مسائل من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في فرق في الدرجات، كما فرق ما بين الثرى والثريا.
وهكذا يتفاوت الناس بحسب الإدراكات، بحسب الفهوم، بحسب ما يتفكرون فيه. تزيد مرتبة المتفكر بحسب ما تفكر فيه، لكن يتفكر فيما أبيح له، ولا يشغل فكره فيما لم يبح له، فإنه يقع في الغضب، في العطب وفي الغضب والعياذ بالله. وإذا أشغل نفسه بما يرضي الرب سبحانه وتعالى وقع له الخير في الدنيا والثواب العظيم في يوم القيامة. والله يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، ويوفقنا لما يرضيه عنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين، ويجعل الصواب على ألسنتنا والصواب في أفعالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا، ولا يجعلنا نفعل شيء يسخطه عنا ويقرب منا كل خير ويبعد عنا كل شر وبوس بضير بجاه النبي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk kebanyakan nanya, khususnya kalau bertanyanya bersifat tanattu. Tanattu itu apa? Yaitu membahas sesuatu yang tidak penting, kurang berfaedah. Itu dilarang. Karena itu Rasulullah SAW dalam salah satu hadis bersabda, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang tanattu, orang yang suka bahas-bahas sesuatu yang tidak penting. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, iyyakum watanattu, janganlah kalian bertanattu, membahas sesuatu yang tidak penting. Orang yang menghindari sesuatu yang tidak penting, yang tidak berfaedah, itu berarti tanda Islamnya baik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk baiknya Islam seseorang yaitu ketika dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak penting. Orang itu kalau Islamnya baik, maka dia akan menjaga lesannya untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak penting, menjaga pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak penting, menjaga pandangannya tidak suka memandang hal-hal yang tidak penting, bahkan menjaga pikirannya tidak suka mikir-mikir tentang sesuatu yang tidak penting. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beriman kepada surga dan neraka. Sudah imani saja, tidak usah dipikir terlalu dalam. Ini termasuk mikir yang nggak penting, nggak berfaedah. Loh, kenapa kok nggak penting? Diperintahkan oleh Allah untuk iman, kita mikir kok nggak penting. Kita diperintah untuk iman, bukan untuk mikir terlalu dalam. Udah percaya saja bahwa ada surga, ada neraka. Jangan terlalu dipikir terlalu dalam. Kenapa? Ini sesuatu yang bersifat gaib. Akal kita sebesar apapun itu tetap ada batas dan tidak akan mampu digunakan untuk memikir sesuatu yang sifatnya gaib. Pilihannya dua. Kalau orang itu suka mikir-mikir hal-hal yang bersifat gaib, terlalu dalam, urusan qada qadar misalnya, urusan neraka, surga, urusan sirat, jembatan nanti, urusan hari kebangkitan. Kalau dipikir terlalu dalam, pilihannya dua. Satu, kufur, keluar dari agama waliyadzubillah, atau gila. Kenapa? Akal tidak mampu. Bukan kapasitasnya, itu sudah di luar batas kapasitas akal. Karena itu jangan pernah mikir-mikir terlalu dalam urusan hal-hal yang gaib. Imani saja tanpa dipikir terlalu dalam. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mikir-mikir sesuatu yang bermanfaat. Mikir tentang nikmat Allah, ini akan menambah keimanan. Kita dilarang mikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Akan menipiskan keimanan, bahkan bisa mencabut keimanan waliyadzubillah. Pikirlah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Allah. Itu akan memiliki pahala yang sangat besar. Dan ada beberapa riwayat hadis yang menunjukkan betapa besar pahala orang itu memikir sesuatu yang bermanfaat. Sebagian riwayat, tafakkuru sa'ah khairum min ibadati sana. Berpikir 1 saat, 1 jam itu lebih besar pahalanya, lebih baik dibanding ibadah badan selama 1 tahun. Sebagian riwayat lebih baik daripada ibadah 7 tahun. Sebagian riwayat 60 tahun. Sebagian riwayat berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Lah kenapa riwayat hadis ini kok beda-beda? Kok ta'arud? Kok kontradiksi? Tidak ada kontradiksi. Ini Rasulullah menyampaikan hadis dengan redaksi yang beda-beda tadi itu sesuai kondisi orang yang diajak bicara. Sesuai kondisi orang yang diajak bicara. Kenapa? Setiap orang, apa yang dipikirkan itu beda-beda. Semuanya bermanfaat, tapi beda-beda manfaatnya.
Ada orang yang berpikir tentang badannya, untuk menambah keimanannya. Badan saya, organ tubuh saya, kenapa kok bisa bekerja seperti ini begitu sempurna, untuk menambah keimanan. Ada orang yang berpikir tentang hanya yang ada di badannya. Ada orang lain yang berpikir lebih luas lagi, berpikir tentang apa yang ada di badannya dan tentang apa yang ada di seluruh jagat raya ini, yang ada di langit, di bumi, untuk menambah keimanannya. Tentu yang berpikir tentang badan dan seluruh jagat raya ini kejadian-kejadian yang ada di jagat raya, pahalanya akan lebih besar dibanding orang yang hanya membatasi pikirannya hanya pada badannya saja. Orang yang berpikir tentang apa yang ada di kehidupan dunia ini tentu tidak sama dengan orang yang berpikir tentang kehidupan nanti setelah mati tinggal. Kira-kira kalau saya mati nanti bagaimana? Husnul khotimah atau kasuul khotimah? Disiksa atau mendapatkan nikmat di kuburan? Kemudian nanti ketika kiamat ada jembatan, melewati jembatan yang ada di permukaan jahanam pasti, selamatnya belum pasti. Kira-kira saya bagaimana? Melewati jahanam pasti, selamat apa tidak ini belum tentu. Berpikir, kemudian setelah berpikir diikuti dengan tindakan, akhirnya melakukan perbuatan yang kira-kira bisa menyelamatkan dia nanti dari jahanam, kira-kira bisa menyeberangkan dia secara cepat melewati sirat. Nah, orang yang berpikir tentang hal-hal seperti ini itu tentu pahalanya lebih besar dibanding hanya yang memikirkan kehidupan yang masih ada di dunia ini. Kemudian yang lebih besar lagi pahalanya adalah orang yang berpikir tentang saudaranya sesama muslimin. Melihat muslimin misalnya dalam kondisi yang tidak baik, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dia berpikir bagaimana caranya memperbaiki umat Islam yang ada di sekitarnya, bagaimana sekiranya mereka mau kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah SAW. Ini pahalanya lebih besar lagi daripada yang tadi. Kenapa? Yang tadi hanya mikir dirinya, tapi ini mikir dirinya dan orang lain sesama muslim. Ini pahalanya lebih besar. Ada kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal dan gurunya, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Pernah suatu ketika, jadi Imam Ahmad itu hobinya cerita tentang keistimewaan Imam Syafi'i kepada putra-putrinya. Sampai salah satu putrinya itu penasaran, seperti apa sih Imam Syafi'i ini? Kok Abah ini selalu cerita terus tentang Imam Syafi'i. Suatu malam Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Ahmad. Nah, putrinya ngamati terus, penasaran seperti apa ibadahnya Imam Syafi'i, kok selama ini dipuji-puji oleh abahku. Penasaran, akhirnya diamati terus sepanjang malam. Ternyata apa yang dilihat? Imam Ahmad semalam suntuk ibadah, melakukan sholat sunat tanpa henti, zikir, baca Quran, ibadah semalam suntuk, bersolat tak berhenti-berhenti. Itu abahnya Imam Ahmad. Sementara Imam Syafi'i kelosotan, sepanjang malam hanya kelosotan, rebahan gitu. Putrinya heran ketika pagi nemui abahnya, bah, katanya Imam Syafi'i orang istimewa, ternyata jenengan lebih istimewa. Jenengan semalam ibadah semalam suntuk, tidak berhenti-berhenti. Lah Imam Syafi'i kelosot semalam suntuk. Kata abahnya, sebentar, jangan sembarangan berkomentar. Ayo ketemu Imam Syafi'i, kita tanyakan apa yang beliau lakukan, biar kamu tahu. Jangan sembarangan ngomentari orang. Itu jangan melihat penampilan luar, jangan dilihat zahirnya saja. Akhirnya paginya diajak ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini putri saya bingung melihat Anda semalam kok ndak melakukan sholat sunat, cuman kayak rebahan gitu aja semalam suntuk, ndak ngapa-ngapain. Itu memangnya apa yang Anda lakukan? Itu akhirnya dijawab oleh Imam Syafi'i, ya aku semalam suntuk, semalam tadi itu rebahan, aku berpikir tentang makna salah satu hadis yang dibuka dengan kalimat ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Hadis itu aku ta'ammul, aku renungkan, dan akhirnya dalam semalam itu aku berhasil menggali 70 hukum dari hadis tersebut. Akhirnya Imam Ahmad, lihat putriku, bagaimana Imam Syafi'i semalam suntuk mikir umat Islam, istimbat bagaimana beliau menyampaikan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah kepada orang Islam yang lain. Hadis ini hadis yang tidak akan bisa difaham oleh sembarang orang. Imam Syafi'i semalam suntuk memikirkan umat Islam, jadi membantu umat Islam untuk memahami hadis ini dan berhasil menggali 70 hukum.
Imam Syafi'i semalam suntuk mikir, bukan hanya mikir dirinya, mikir seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sementara abahmu mikir dirinya sendiri, ibadah untuk diri sendiri. Manfaatnya bukan untuk orang lain. Nah, ini. Jadi ini sebagai penjelasan dari hadis tadi. Kenapa kok berbeda-beda riwayat gitu. Jadi ada berpikir yang pahalanya mengalahkan ibadah 1 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Nah, tergantung apa yang dipikirkan. Itu tergantung apa yang dipikirkan. Semakin manfaatnya lebih besar kepada diri dan orang lain, maka pahalanya akan lebih besar. Tapi ya itu tadi, beliau menggarisbawahi lagi bahwa kita itu dianjurkan berpikir sesuatu yang memang diperbolehkan untuk dipikirkan. Ini yang akan manfaat, baik urusan dunia maupun agama. Tapi kalau berpikir sesuatu yang terlarang, jangan. Kenapa? Yaitu tadi, imma akal kita akan error, itu jadi orang gila, atau keluar dari Islam waliyadzubillah, seperti mikir tentang zat Allah, akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila bihadzal hadis haza ath-thawab al-'azim wa salima min al-'iqab al-alim. فما هناك أحاديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمع لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث. فالله يوفقنا إن شاء الله لامتثال الأوامر واجتناب النواهي على ما أراد الله سبحانه وتعالى، ويسلم منا ويخلصنا من كل أذية وكل بلية في ديننا ودنيانا، ويسلم لنا آخرتنا، ويحفظنا وإياكم من شر المصائب والأذيات، ويوفقنا لكل ما يرضيه عنا، ويجنبنا كل ما يسخطه عنا، بجاه النبي وآل النبي، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Siapapun yang mengamalkan hadis ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah dan selamat dari adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat luar biasa, hadis yang sangat jamek, sangat komplit. Jadi siapapun mengamalkan hadis ini sudah cukup sudah. Itu. Jadi hadis yang sangat jamek sekali, dan rata-rata hadis yang ada di Arba'in Nawawi memang demikian. Hadis yang sangat jamek. Kita amalkan satu hadis ini saja, itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi bantuan dan taufik untuk bisa mengikuti semua perintah Allah sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah, dan semoga kita diselamatkan dari cobaan baik yang berhubungan dengan urusan dunia, agama maupun akhirat, dan semoga kita semuanya diselamatkan dari kejelekan musibah baik yang berkaitan dengan dunia, agama maupun akhirat, dengan barokah jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم من وفقها الخير الخير وعنم عليه وفقنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبعث نعمتك فلا تجعلنا حصاد رقبتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك، وجنبنا كل ما يصدك عنا يا رب العالمين، وقرب منا كل خير، وأبعد عنا كل شر وبؤس وضيق، ووفقنا بما وفقت عبادك الصالحين، ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم يسر لنا كل أمر حلال، وسخر لنا كل مخلوق، ولا صم الجبال يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وجواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معصي بالعطاء لا تبصي يا أول ويا آخر، ارحمنا والمحبين والحمد يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.